Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, salembur, sadulur. Pada season kali ini kita akan membahas tentang apa itu ujian, ya. Dalam bentuk apa saja ujian itu, kemudian bagaimana menghadapi ujian, dan mengapa ujian itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan mengalami kematian. Kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan, dan hanya kepada Kamilah kamu akan dikembalikan. Surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 35 mengajarkan kepada kita bahwa sebagian masyarakat menganggap bahwa ujian itu dalam bentuk keburukan, dalam bentuk musibah. Padahal menurut ayat tersebut, ya, bahwa ujian itu diberikan dalam bentuk kebaikan dan keburukan. Lalu kita bertanya, ya, keburukan itu apa? Ujian keburukan berupa kemiskinan. Bisa kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Yaitu apa? Berupa kelaparan, kekurangan harta, dan kekurangan buah-buahan. Kemudian bisa kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 214. Berupa 3 hal: kemelaratan, penderitaan, dan goncangan. Kemudian ujian kebaikan itu apa bentuknya? Bisa kekuasaan, ya. Bisa kemuliaan. Kita lihat Al-Imran ayat 26, ya. Kemudian 7 hal berupa apa? Berupa wanita, ya. Anak-anak, emas, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itu bisa kita lihat di dalam surat Al-Imran ayat 14. Kemudian ujian dalam bentuk kebaikan bisa berupa harta dan anak. Bisa kita lihat surat 8 Al-Anfal, ya, ayat 14. Dan yang terakhir, ujian kebaikan yang seringkali orang melupakannya adalah masalah waktu. Untuk apa digunakan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Orang yang bertahta, orang yang hina, semuanya diberikan 24 jam satu hari. Nggak ada bedanya. Yang membedakan adalah bagaimana memanfaatkan waktu itu. Lalu pertanyaannya, bagaimana mengatasi ujian itu? Ujian yang berupa keburukan kita harus bersabar. Sabar adalah menerima dan berjuang untuk memperbaikinya. Ujian yang diberikan dalam bentuk kebaikan, jawabannya, solusinya adalah syukur. Ya. Syukur artinya berterima kasih dan mengembangkan apa yang disyukurinya. Sabar itu ada di surat Al-Baqarah ayat 153, dan syukur itu ada di surat Ibrahim ayat 7. Kemudian pertanyaan selanjutnya, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala
menguji manusia, tujuannya adalah untuk meningkatkan derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang selama ini orang berpikir bahwa ujian itu hanya dalam bentuk keburukan, ternyata menurut surat Al-Anbiya ayat 35, ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dalam bentuk keburukan dan kebaikan. Yaitu, jadi apa, mengapa, bagaimana sudah kita jawab. Mari kita telaah dari tahsinnya, ya, 11 ayat ini. Ya. Jadi masalah waktu itu Al-Asr, ya. Al-Asr itu surat ke 103, ya. Ya. Al-Asr 103 ayat 1 sampai 3. Hanya 11 ayat. Ya. Dari 11 ayat ini kita telaah, ya, dari taksin, terjemah perkata, kemudian tahfidz, menghafalnya, tafsirnya bagaimana, ya, lalu amalkan. Nah, amalkan itu diganti bahasanya dengan tindakan. Jadi 6T, ya. Kemudian tabligh, baru kita siarkan. Taksinnya benar, bisa menerjemahkan, tafsirnya juga memahami dengan betul, melaksanakan, dan tabligh, menyampaikan kepada orang lain. Saya kira itu, ya, pemirsa, maksudnya. Coba kita urut lagi. Jadi yang pertama surat Al-Anbiya ayat 35, kemudian surat Al-Baqarah 153, surat Ibrahim ayat 7, ya. Kemudian surat Al-Baqarah 155, surat Al-Baqarah 214, surat Ali Imran ayat 26, surat Ali Imran ayat 14, kemudian surat ke-8 ayat 28, dan surat ke-103 ayat 1 sampai 3. Mari kita sama-sama menelaah 11 ayat itu dengan baik dan benar, juga enak didengar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.